Selamat pagi saudara-saudaraku. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat. Mari melawan virus corona. Masyarakat Pinrang harus belajar pada negara Italia. Menurut informasi, pemerintah telah mengumumkan ada 2 orang warga Sulsel yang positif terjangkit virus corona atau COVID-19. Satu di antaranya dinyatakan sudah meninggal dan satunya masih dalam perawatan medis, serta puluhan pasien masih dalam pengawasan. Sekilas sih sangat sederhana, biasa saja, dan mungkin kita anggap itu hanya menjangkit 2 orang saja dari jutaan masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi tidak perlu lebaylah dan santai saja. Kita tidak mungkin ketularan, apalagi jika daya tahan tubuh kita masih sangat kuat. Tetapi kita harus tetap waspada dan berusaha untuk mencegah penyebarannya. Cara berpikir ini juga terjadi di negara Italia. Ketika virus corona pertama kali diumumkan oleh pemerintah mereka, semuanya hanya menganggap biasa saja. Namun ternyata dalam waktu yang singkat, 22 Februari, 75 orang telah terinfeksi. Kota kecil tempat virus corona di Italia ditemukan akhirnya dikarantina. Dan akhirnya pada tanggal 7 Maret lebih dari 5.000 warga positif terinfeksi. Sekolah dan universitas ditutup untuk 25% luas Italia. Tapi tempat kerja dan fasilitas publik masih terbuka. Toko-toko, kafe, restoran, semua masih terbuka dan bebas. Hingga pemerintah bermaksud mengisolasi secara penuh daerah tersebut. Namun apa yang terjadi? Masyarakatnya bandel. Puluhan ribu penduduk dari daerah terjangkit memilih keluar dari kota tersebut sebelum karantina diterapkan secara ketat. Mereka keluar kota dan berinteraksi dengan orang lain. Parahnya, daerah yang tidak terjangkit menganggap itu hal yang biasa saja. Anjuran pemerintah untuk waspada diabaikan. Hingga akhirnya 19 Maret jumlah pengidap mencapai 30.000 orang lebih. Angka yang sangat besar bukan? Ribuan telah meninggal, rumah sakit penuh dan tidak muat. Tenaga medis terinfeksi, alat kesehatan yang terbatas menyebabkan mereka harus menolong yang prioritas. Akhirnya negara terpaksa melakukan lockdown, memaksa rakyat yang ngeyel itu untuk tinggal di rumah dan harus melakukan tindakan hukum bagi mereka yang melawan anjuran pemerintah. Negara dalam kondisi darurat nasional, ekonomi runtuh, masyarakat dirundung kekalutan. Negara ini pada akhirnya harus menanggung kerugian yang besar. Jika kita ingin belajar, rakyat Italia terinfeksi dalam jumlah besar hanya karena rakyatnya ngeyel. 75% wilayah yang awalnya bersih harus tertular oleh sekelompok masyarakat yang menolak beristirahat dan mematuhi himbauan pemerintah untuk membatasi diri di rumah. Dan ditambah dengan masyarakat keluar rumah hanya karena wilayah mereka belum ada yang positif terinfeksi. Namun ketika telah ada yang positif, maka semuanya sudah terlambat. Sikap warga Italia harusnya menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Membatasi diri sangat efektif dilakukan jika masyarakatnya belum terinfeksi. Wabah corona telah berada di sekeliling kita, maka belajarlah dari negara Italia agar keluarga kita, orang yang kita cintai, daerah kita masih dapat selamat dari virus corona atau COVID-19. Sekian dan terima kasih. Saya Jaka Suheri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.